Janji literasi. Demi kemandirian negeri, kami akan terus berbakti, membangun budaya literasi dengan sepenuh hati sampai akhir hayat nanti. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati, teman-teman semua sesama peserta lomba pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, saat ini kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri, dalam kesempatan ini izinkan saya berpidato dengan tema Pemuda dan Literasi di Era Milenial. Pemuda yang berakhlak mulia tak lepas dari 6 karakter pemuda pelajar Pancasila. Yang pertama, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di zaman milenial, di mana semua teknologi modern menguasai manusia, khususnya anak muda. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam kehidupan anak muda. Di era milenial ini, semua aktivitas menggunakan teknologi modern, khususnya handphone. Namun, handphone ini hanya digunakan untuk hal-hal yang anfaedah. Misalnya, melihat status yang tidak penting di dalam media sosial, menyebarkan hoax, atau bermain game online yang hanya membuang-buang waktu serta membuang uang untuk membeli pulsa. Hal ini harus kita sikapi dengan cepat dan tegas. Berikut solusi untuk membangun pemuda bagi generasi literat. Yang pertama, menyosialisasikan dampak positif literasi di era milenial. Yang kedua, mencanangkan budaya menulis dalam hal positif. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara melihat motivasi di postingan di media sosial atau dengan cara menulis karangan sendiri. Namun sayangnya, pemuda Indonesia hanya mengandalkan tulisan atau karangan dari orang lain. Solusi yang ketiga yaitu, jika ada anak yang berminat dalam dunia literasi, kita bantu mereka melalui masukan les menulis agar mendapat ilmu yang cukup sehingga dapat menerbitkan buku. Buku yang mereka terbitkan dapat berupa dari kisah inspiratif dari lingkungan sekitar atau dari karangan renungan yang telah mereka buat. Saat ini banyak sekali pemuda yang mengidolakan penulis dari pulau-pulau Indonesia. Maka dari itu, mengapa tidak kita mengajarkan mereka untuk menjadi penulis? Makanya kita sebagai generasi di era milenial, mumpung di Subang ada Lisang Bihwa Odop Challenge 2, marilah kita ikuti tantangan ini dengan cara menulis cerpen serta menulis puisi selama 30 hari yang diselenggarakan di kota kita, kota Subang tercinta ini. One day, one page. 1 hari,
1 lembar. Itu semua untuk mewujudkan generasi muda yang literat melalui Subang Jawara Daya menuju Subang Jawara Jaya, istimewa, sejahtera. Sebelum pidato saya tutup, saya akan menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke pantai Jerita, tak lupa membeli ikan dan terasi. Marilah kawan untuk menggapai cita-cita, majukan pendidikan juga literasi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.